Ana nukil dari kitab Samratul Ya'inah Syarah Riyadil Badi'ah, kitab fikih dan usuluddin di dalamnya termasuk di dalam madhab Syafi'iyah. Kita lihat dulu sebelum ana tukilkan ucapan ulama tentang masalah intiqal madhab, perpindahan dari satu madhab ke madhab yang lain atau mencampur adukan tentang madhab. Kalau dilihat dari sisi wajib bermadhab, maka tidak ada dalil satupun. Tidak ada dalil secara syar'i mengatakan wajib bermadhab. Satu, itu dulu pahami. Tapi pahamilah bahwa madhab itu adalah metode yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita dengan mengilhami para ulama. Allah berikan kapasitas untuk mampu mengistinbat hukum demi hukum. Itu hikmah. Agar apa? Agar mempermudah kita di dalam memahami rincian agama. Bagaimana sholat, bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, bagaimana dalam muamalah, bagaimana dalam munakahah, dalam ubudiyah ada bab toharoh. Diterangkan oleh para ulama dengan adanya perbedaan, karena melihat maslak yang berbeda sehingga menghasilkan istinbat yang berbeda. Karena ada maslak yang disepakati, ada maslak itu metode, cara bagaimana para ulama menghadirkan satu hukum dari dalil yang sama. Tapi untuk kelas kita yang awam, yang rasanya berat untuk baca ayat langsung istinbat, baca hadis langsung istinbat, maka orang-orang semodel kita lah mengikuti tuntunan para guru. Guru kita juga mengikuti tuntunan guru sebelumnya. Runutan di dalam hal seperti ini sama dengan sedang meniti jalan madhab. Makna madhab sendiri banyak. Para ulama banyak memaknai mana tentang apa itu bermadhab. Salah satunya madhaba ilaih. Ketika manhaj, apa yang datang dari Rasulullah. Manhaj setiap apa yang datang dari Rasulullah, baik perbuatan, ucapan, takrir, ketetapan. Ketika ada contoh dari Rasul A, B, C, para ulama mengambil salah satu jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Pengambilan terhadap salah satu jalan ini disebutnya madhab. Berarti madhab lebih sempit daripada manhaj. Jelas ya? Kemudian ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya memang ijtihadiyah, dan para ulama menerima adanya perbedaan itu. Bahkan ada kitab namanya Ikhtilaful Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Jadi ada hikmah adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Itu yang pertama. Sehingga untuk orang-orang semodel kita, maka ikutilah penjelasan, keterangan dari para guru yang bermuara, yang merujuk kepada referensi kitab-kitab yang dipegang oleh para guru kita. Ada mungkin yang dari madhab Syafi'i, maka referensinya kutubus Syafi'iyah. Ada guru kita di bagiannya mungkin ada yang madhab Hambali, maka referensinya adalah kutub Hanabilah. Bermasalah, ambil hukum yang paling kita tahu, yang dijelaskan guru, tanyakan tentang dalilnya agar kita tidak mutlak taklid a'ma, tapi benar tahu, oh ini begini, haram soalnya karena dalilnya ini, dipahami oleh madhab Hambali begini, gitu. Kita ikutin itu. Dan jangan hanya cukup seperti itu, terus belajar, mengkaji sampai kita benar-benar tidak mutlak taklid, tapi benar ittiba, ikut penjelasannya, argumentasinya, tapi kita tahu juga dari mana istinbatnya, bagaimana wajhul istidlal para ulama. Sekarang sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana hukum pindah-pindah madhab misalkan, atau mencampur baurkan madhab? Bila sesuai dengan dalil dan tuntunan ajaran, maka tidak masalah, karena kita tidak mengikuti ainul madhabnya, hakikat madhabnya tidak, tapi mengikuti dalil yang dibawakan oleh imam-imam madhab. Maka setelah datang bayan kepada kita, kalau ini lemah, ini kuat, ini yang lemah, ini yang kuat, maka ikutilah, tanpa menjustifikasi pemahaman yang berbeda yang kita ambil. Jelas? Adapun kalau yang ana mau nukilkan dari keterangan kitab Samratul Ya'inah Syarah Riyadil Badi'ah oleh karangan Syekh
Abdul Mu'ti Al-Jawi, Syekh Nawawi menerangkan di situ al-intiqal minal madhab ilal madhab, berpindahnya dari satu madhab ke madhab yang lain, para ulama terbagi tiga pendapat. Pertama, ada yang melarang secara mutlak. Jangankan untuk pindah-pindah madhab, satu madhab saja rasanya berat untuk kita kuasai. Maksudnya apa? Agar kita tidak asal ikut-ikutan, tapi benar mengarah kepada satu referensi. Itu menurut satu pendapat. Ulama lain mengatakan boleh secara mutlak, seperti jawaban di awal, karena bermadhab tidak ada dalil untuk mewajibkan kita harus bermadhab kepulan atau kepulan. Tapi yang kita ikuti adalah dalil yang dibawakan oleh imam madhab itu sendiri. Sehingga terkadang datang bayan ini ikuti, datang bayan ini kejelasan dalilnya ini kita ikuti, meskipun tidak selalu dari madhab Syafi'i contohnya. Satu madhab mengatakan begini, satu ulama mengatakan begitu. Boleh secara mutlak. Ada pendapat yang ketiga, dan pendapat ini yang ana lebih sukai, yang ana ambil. Mana? Boleh berpindah madhab atau mencampurkan madhab dengan catatan tidak menyelisihi ijma ulama, tidak menyelisihi, membentur terhadap ijma ulama. Itu pendapat yang ketiga. Jadi kita mengambil satu pemahaman dengan dalilnya yang tidak menyelisihi perkara yang sudah diijmakan, gitu. Baik mengambil dari Hanafi, pada kenyataannya orang-orang madhab Syafi'i dalam perhitungan bab zakat aja nggak ngikutin bab Syafi'i ketika zakat perdagangan. Dalam zakat perdagangan itu harusnya apa? Hutang orang lain yang ada apa, uang kita yang ada di orang lain sebagai hutang, itu wajib dikalkulasikan dengan harta yang ada, dari situlah jumlah yang harus dikeluarkan zakat. Pada kenyataannya apa rata-rata? Mengambil pendapat lain atau zakat fitrah. Ya kan? Pada kenyataannya, tapi memang begitulah, kita tidak fanatik terhadap satu madhab kemudian merasa madhab yang paling terbaik, tidak, tapi mengikuti dalil dan bagaimana para ulama mengistinbat hukum. Sehingga kalau datang bayan ini lemah, ini yang kuat, dan guru kita menerangkan, maka ikutilah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana terangkan melihat keterangan para ulama tentang yang tidak boleh. Satu lagi tentang apa? Talfi, mengikuti satu madhab dengan mengambil perkara yang dianggap ringan, yang mudah-mudah saja, dan ketika dikumpulkan tidak sempurna dan tidak dibenarkan oleh madhab manapun. Seperti madhab Hanafi dalam nikah itu mengatakan tidak perlu misalkan wali, contoh. Dalam madhab yang lain misalkan tidak perlu ada saksi misalkan. Kalau ada pergabungan ini tidak sah menurut madhab ini, tidak sah menurut madhab itu, maka tidak seperti itu. Atau mengambil yang mudah-mudah saja. Agama ini bukan untuk dipermainkan, bukan untuk main-main, dan bukan akal-akalan. Tapi benar kita berdasarkan dalil dan tuntunan. Metodenya mungkin dengan cara mengikuti kitab-kitab imam madhab yang diterangkan oleh guru-guru kita, gitu. Cuman saran ana, jangan sampai adanya perbedaan mazhab antum bercerai-berai, berpecah belah hanya karena masalah furu'iyah yang sifatnya ijtihadiyah. Jadikanlah perbedaan mazhab adalah solusi saat-saat tertentu, dalam bab haji misalkan, dalam bab zakat misalkan. Berat kalau mengikuti mazhab Syafi'i, maka ada mazhab lain yang menjadi solusi dalam keadaan-keadaan tertentu. Itulah hikmah adanya perbedaan pendapat para ulama. Jangan dijadikan momen untuk bercerai-berai. Justru jadikanlah ikhtilaf yang mana? Ikhtilaf yang kira-kira mendatangkan ridho, yang mendatangkan rahmat. Tapi kalau perpecahan yang menjadikan kita bermusuhan, satu sama lain memusuhi, berlandaskan pada madhab ini madhab itu namanya bukan ikhtilafur rahmah, justru itu musibah. Para imam itu meskipun debat perkara misalkan bismillah,
wajib atau tidak, batal atau tidak. Itu hanya pada ranah ilmiah, cara mengistimbat, cara memahami. Tapi dalam keseharian penuh dengan kehangatan. Contoh real aja antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Apakah sepakat dalam segala hal? Enggak. Justru banyak perkara-perkara yang jelas, bahkan ada perdebatan. Imam Malik tidak mengatakan bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka tidak wajib, tidak sunnah. Katanya Madhab Syafi'i, orang siapapun sholat tidak baca bismillah, maka tidak sah sholatnya, karena bismillah bagian dari ayat Al-Fatihah. Oh, itu kan perdebatan seputar sah atau tidak sah. Keduanya mujtahid. Mana di antara mereka yang benar? 2 pahala. Ya, ada perdebatan sengit dan sebagainya, tapi satu sama lain subhanallah. Ketika yang satu imam, satu makmum. Dalam keseharian penuh dengan kehangatan. Itulah rahmat. Kapan? Kalau dengan lapang dada, berbicara dengan ilmu. Hari ini kita justru malah berpecah belah karena adanya madhab. Kenapa? Karena hilang kepemimpinan di tengah kaum muslimin. PR besar para pemuda hari ini, para kaum muslimin hari ini. Hadirkan kepemimpinan yang satu, yang utuh, sehingga perdebatan perbedaan semodel itu sangat mudah untuk dituntaskan. Kalau ada kepemimpinan Islam, pilihkan satu madhab. Kan dalam mahkamah agung itu, dalam mahkamah Islam nggak boleh ada perdebatan beda madhab. Harus ada referensi yang dijadikan rujukan yang disepakati. Selagi kita tidak memiliki kepemimpinan yang utuh, dipimpin yang satu, maka akan terus-menerus terporak-porandakan. Dan kejadian, keadaan, perdebatan demi perdebatan masalah fikih dijadikan kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk kita terus berdebat, pecah belah, saling mengejek, saling mengucilkan, saling meremehkan, sampai mereka mampu menguasai kita. Makanya jangan tertipu dengan debat madhab, dengan perdebatan fikih. Justru kita menelantarkan akidah dan tauhid yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.